reaksi, camkan itu di otak lu. Dan itu bukan karena jin ya, ingat, itu bukan karena makhluk halus. Negara yang percaya dengan ilmu-ilmu tolol seperti itu adalah negara yang berpendidikan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini ada suatu video yang paling kontradiksi di dalam channel YouTube saya, yang mana kita akan membahas mengenai kesurupan yang sebenarnya ya, teman-teman yang saya hormati. Jadi, saya akan membahas mengenai 4 hal dari kesurupan. Kesurupan yang ada di Indonesia ini sebenarnya cuma ada 4 ya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai kesurupan dalam Islam. Kalau dalam Islam itu kayaknya nggak ada sih guys kesurupan. Karena definisinya kalau misalkan di Indonesia, kesurupan ini adalah kerasukan jin, setan, dan makhluk halus gitu. Itu di Indonesia ya teman-teman. Nah, kita lihat di Islam. Apakah benar di Islam bisa gitu? Nah, setahu saya belajar Islam karena saya orang Islam. Orang yang udah meninggal itu sibuk dengan urusan pribadinya di akhirat gitu ya. Sibuk ngurusi amal perbuatannya pas di dunia. Ngapain harus ngurusin orang, dan ngapain harus ngendaliin tubuh manusia? Gak bisa sama sekali ya. Nah, kalau misalkan saya tuh takutnya salah nih, karena saya bukan ustadz kan. Oke, kamu coba tanya kepada ustadz kamu, apakah benar orang yang sudah meninggal itu bisa ngendaliin tubuh manusia? Oke, langsung lanjut tanpa banyak bacot-bacot, kita akan bahas mengenai kesurupan, yang mana ada 4 poin guys. Lanjut ke chapter yang pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai histeria atau abreaksi. Jadi, teman-teman yang saya hormati, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu histeria atau abreaksi gitu. Histeria atau abreaksi ini adalah suatu penyakit mental sebenarnya ya. Jadi, histeria ini abreaksi. Sebenarnya kedua hal tersebut itu sama, tetapi yang membedakan cuma kalau histeria itu dari sudut pandang psikologi. Kalau misalkan abreaksi dari pembelajaran hipnosis gitu. Jadi ini sama tetapi beda penyebutan gitu ya. Di dalam ilmu hipnosis tidak mengakui adanya histeria, dan sebaliknya di dalam psikologi tidak mengakui adanya abreaksi. Tetapi intinya kita tidak membahas ke situ lah ya. Oke, jadi definisinya apa itu histeria atau abreaksi? Nah, kesurupan ini kesurupan yang pertama ya. Histeria atau abreaksi di mana keadaan seseorang itu memendam sebuah masalah yang dia punya atau banyak sekali pikiran di otaknya sehingga pikiran itu membludak dan dia tidak punya curhat kepada siapapun. Nah, otomatis ketika pikiran membludak, alam bawah sadarnya itu mengambil alih. Maka dari itu, orang yang kesurupan, dalam tanda petik kesurupan atau penyakit histeria ini, dia itu gejalanya itu misalkan teriak-teriak, terus dia tuh ketawa-ketawa sendiri, dia itu marah-marah sendiri, dia itu kejang-kejang. Nah, itu adalah histeria atau abreaksi ya teman-teman yang saya hormati. Oke, bagaimana kondisinya? Ketika apa? Ya ketika biasanya ketika ada UN atau ujian nasional. Ketika ujian nasional, orang itu siswa itu sering memikirkan bagaimana dia kalau tidak lulus, bagaimana kalau misalkan dia itu dibantah sama orang tuanya, dia ditindas sama orang tuanya karena dia tidak pengen bagus misalkan. Kalau cewek-cewek mah habis diputusin pacar, ketika pikiran di dalam dirinya tidak bisa dicurhatkan kepada siapapun, dia membludak. Nah, makanya dia itu stres, seperti teriak-teriak, terus ngomel-ngomel gak jelas. Parahnya bisa sampai merubah suara seseorang. Nah, itulah mengapa sering disebut kesurupan, karena suaranya suka rubah jadi kayak kakek-kakek, jadi kayak nenek-nenek, jadi kayak manusia yang kuat gitu ya, jadi kayak wah gitu ya. Itu adalah histeria atau abreaksi ya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa massal gitu ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya penasaran ya, kenapa ada kesurupan massal? Aneh sekali gitu. Jadi ketika seorang ini kesurupan, ini ada jadi kesurupan, ini jadi kesurupan, ini jadi kesurupan. Nah, inilah jawabannya ya teman-teman yang saya hormati. Jawabannya yaitu ketika seseorang ini kesurupan, otomatis, dan yang punya masalah itu yang banyak pikiran di otaknya itu bukan cuma si dia, tetapi si ini juga. Nah, ketika si ini kesurupan, otomatis dia kaget. Ketika kaget, otomatis membuka critical area kalau dalam segi hipnosis ya. Jadi kalau ngomongin hipnotis nih, kita mempelajari otak manusia, mana dari otak beta, alfa, theta, delta. Nah, ketika kesurupan, otak kita itu ada di gelombang theta. Maka dari itu, orang yang kesurupan, dia itu mudah sekali menerima sugesti gitu ya. Nah, ketika si ini kesurupan, si ini kaget, membuka critical area, dan sugestinya masuk ke sini, dan dia kesurupan juga gitu. Karena dia punya masalah juga, karena dia tidak tenang pikirannya gitu. Oke, dia stres. Langsung lagi pindah lagi ke sini. Sini juga sama, kekagetan. Karena ada 3 orang yang kesurupan, otomatis orang yang biasa aja tadi kaget, membuka critical area-nya lagi di dalam dirinya. Kesurupan lagi. Nah, itulah yang mendasari kenapa bisa kesurupan massal gitu ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai histeria atau abreaksi. Ketika kamu melihat orang
kesurupan yang teriak-teriak, kesurupan yang nangis-nangis, kesurupan yang ketawa-ketawa atau merubah gaya bicaranya, itu adalah histeria atau abreaksi. Camkan itu di otak lu, dan itu bukan karena jin ya. Ingat, itu bukan karena makhluk halus. Oke, lanjut ke chapter yang kedua. Kita lanjut ke chapter yang kedua, yaitu DTD atau Dissociative Trance Disorder. DTD ini dimana ketika kamu melihat yang katanya kesurupannya itu ngaku-ngaku. Misalkan dia ngaku-ngaku penunggu tempat ini, dia ngaku-ngaku macan, dia ngaku-ngaku dia adalah siluman ular. Ketika ada kesurupan, wah ngamuk-ngamuk, terus dia ngaku-ngaku, ini adalah Dissociative Trance Disorder. Apa sih DTD? Jadi DTD ini ketika dimana diri seseorang ada yang ngambil alih, atau ada ego personality yang ambil alih. Ego personality itu banyak, bisa singa, macan, dan sebagainya. Oke, jadi gini nih, kita bahas dulu mengenai ego personality. Ego personality ini ada dua. Yang pertama ada ketakutan masa kecil, dan yang kedua ada dia pengen jadi. Oke, ketika ketakutan masa kecil, misalkan si A ini takut sama kuntilanak pas masa kecilnya. Ketika gede, terus dia masuk ke dalam hutan, dia sendirian, dan dia sangat ketakutan berlebih, paranoid. Dia benar-benar sudah stres sekali. Ego personality-nya itu bakal ngambil alih. Dia dari kecil takut sama kuntilanak. Ketika ada pemantik-pemantik yang bikin dia merinding dan takut, otomatis alam bawah sadarnya ambil alih. Ego personality-nya yang ambil alih. Dia bakal ngeliat kuntilanak di tempat itu. Nah, itu yang pertama ya. Terus selanjutnya, hal yang pengen jadi. Misalkan ya, dia tidak suka sama goib-goiban. Jadi kalau misalkan orang Amerika nih kesurupan, dia itu dari kecil itu pengen jadi Spiderman. Nah, ketika dia marah banget, ketika dia stres banget, dia bakal menjadi Spiderman. Ego personality-nya Spiderman. Itu yang saya lihat di mereka gitu ya. Jadi ketika kesurupan yang ngaku-ngaku, misalkan dia ngaku-ngaku penunggu sini, ya karena dia itu ego personality-nya yakin bahwasanya di sini itu ada penunggunya. Dan ketika dia kesurupan di situ, ketika dia ketakutan berlebih di tempat itu, dia kesurupannya itu seperti orang yang itu aing macan. Misalkan contohnya tuh suka ada ya dulu mah aing macan, aing mau misalkan atau aing penunggu sini gitu. Nah, itu adalah DTD atau Dissociative Trance Disorder. Misalkan lagi nih, ada satu contoh lagi nih di sekolah saya ya, tepatnya di SMA N1 Cika Thomas. Siswa-siswanya itu misalkan ada yang yakin mengenai Sulastri. Ketika dia masuk ke SMA N1 Cika Thomas jam 12 malam, dia sendirian dan dia sangat takut sekali karena dia yakin ego personality-nya itu yakin 100% di situ ada Sulastri. Dia ada matematik, dia kesurupan, aing Sulastri, aing macan misalkan nanti, aing Sulastri. Wah, itu adalah ego personality-nya yang ambil alih. Berarti efek keyakinan di dalam dirinya yang ambil alih ya. Jadi itu bahaya sekali ya. Misalkan lagi nih, ada kakek-kakek. Si kakek-kakek ini punya ilmu, dan si anaknya ini akan diberikan ilmu sama si kakek-kakeknya ini. Kakek akan beri ilmu kepada kamu. Kamu akan diberikan macan katanya. Kamu ketika nanti ngamuk, kamu akan mengeluarkan kekuatan kamu, yaitu kekuatan macan misalkan, atau kekuatan siluman apa gitu. Si kakek ini merituali si anaknya ini dengan segala macam ritual. Dia menjampi-jampi, dia mengoleskan segala macam apapun itu. Intinya dia ritual, dan si anak ini otomatis yakin 100% kepada si kakek ini. Nah, ketika si anak ini dibuat ngamuk oleh siapapun itu, ketika ngamuk dia bakal kesurupan, dan kesurupannya itu adalah ego personality yang dikasih oleh si kakak ini. Misalkan si kakek ini nyebut dia bakal jadi macan. Dia bakal jadi macan ketika dia ngamuk, karena ego personality-nya ngambil alih. Karena dia yakin bahwa dia punya macan, dia punya ilmu gitu. Itu yang landasan kenapa DTD ini sangat ngeri sih, sangat bahaya kalau menurut saya ya. Itu bukan karena jin ya. Jadi benar-benar bukan karena makhluk halus guys. Jadi ini benar-benar psikologi gitu ya. Ini benar-benar penyakit mental. Ini benar-benar pikiran kamu dan pikiran kamu gitu. Untuk chapter yang ketiga ini sebenarnya agak lucu sih. Karena ini adalah kesurupan karena duit. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, di Indonesia ada kesurupan karena duit. Contohnya misalkan, kamu mungkin pernah mendengar yang namanya film Pina Cirebon, itu yang hantu itu. Dan katanya si yang pemeran Pinanya itu kesurupan. Nah, itu kesurupan karena duit. Karena biar nambah kesan horornya gitu ya. Itu kesurupan karena duit. Oke, misalkan ada lagi contoh. Nah, ini mah fakta gitu ya. Suka ada yang kalau misalkan ada film horor di suatu bioskop, biasanya seorang yang punya film tersebut menyewa seseorang untuk kesurupan di bioskop tersebut biar nambah kesan horornya. Digajinya berapa? 500.000. Digaji 500.000 untuk kesurupan di situ agar orang-orang ketakutan dan orang-orang itu sangat tertarik sama film tersebut gitu.
Yang selanjutnya ada lagi nih kesurupan karena duit. Banyak sekali di YouTube gitu ya. Saya suka melihatnya. Dia kesurupan wah segala macam. Dia aing mau wah intinya gaji sekali orangnya. Kesurupan gitu ya. Di videoin. Nah itu adalah kesurupan karena duit. Dia itu pengen eksis gitu ya. Dia itu pengen duit gitu ya. Dapat AdSense dari YouTube gitu. Itulah kesurupan karena duit ya teman-teman saya hormati. Dan di Indonesia ini banyak kesurupan karena duit gitu ya. Suka ada yang tarung sakti sama dukun. Cina di YouTube. Terus juga lagi ada yang solo camping sampai melihat hantu. Nah itu settingan ya teman-teman yang saya hormati. Oke, dan sekarang kita sampai di akhir yaitu chapter keempat, yang mana chapter keempat ini adalah kesurupan karena jin beneran. Jadi tidak bisa dipungkiri juga ya, di dalam agama-agama kita wajib meyakini jin dan ada sebenarnya. Tapi di seluruh dunia ini mungkin dari zaman Nabi sampai sekarang bisa dihitung jari kesurupan yang karena jin beneran. Bagaimana ciri-ciri kesurupan karena jin beneran? Untuk karena jin beneran, ciri-cirinya itu dia itu tidak masuk akal sama sekali. Misalkan, kalau kamu melihat di jalanan atau dimanapun itu ada yang kesurupan sampai terbang. Nah, itu adalah kesurupan karena jin beneran. Terus lagi ada Ustadz Paijar ya, kalau gak salah yang di YouTube. Dia itu katanya pernah ngeruqyah, orangnya itu sangat tidak masuk akal kesurupannya. Dia tidak bisa bahasa Arab. Ketika kesurupan dia bisa bahasa Arab, terus nempel di dinding. Nah, itu adalah kesurupan karena jin beneran. Karena sampai saat ini tidak ada yang bisa menjelaskan mengenai kesurupan itu ya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri juga ada, tetapi jarang. Lagian kalian itu jangan sampai mencocokologikan semuanya dengan kesurupan beneran gitu ya. Jadi yang saya lihat selama saya hidup 15 tahun, kesurupan-kesurupan yang saya lihat itu adalah bisa dijelaskan secara psikologis. Saya di sekolah sering banget orang-orang yang banyak kesurupan itu bisa dijelaskan gitu sebenarnya. Oke, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, terus itu kesurupan ketika lagi menari apa? Kan ketika suka ada ya yang lagi menari kuda lumping atau misalkan tarian apapun itu, terus dia penarinya itu langsung kesurupan. Nah itu DTD juga guys. Jadi dia itu meyakini mungkin si tokoh pembelajaran tarinya mungkin dia itu diyakini bahwasannya dia itu ketika menari dan dia itu wah menari-nari dia sampai lupa dengan dirinya sendiri. Emosinya terlalu senang gitu ya, karena kalau misalkan kalian pengen tahu ya, kalau misalkan istri atau bereaksi mah dia banyak pikiran, kalau misalkan DTD mah dia diambil alih oleh ego personality, oleh emosinya sendiri gitu. Nah ketika seseorang ada yang menari terus dia kesurupan, dia itu saking dia itu senangnya mungkin dia mengekspresikan seluruh tubuhnya dengan tarian, dan ada ego personality yaitu kuda lumping gitu ya. Dia kesurupan karena kuda lumping karena hal yang tradisional ini cenderung ke hal-hal goib-goiban gitu. Makanya dia itu sampai kesurupan gitu ya. Jadi udah kita bisa simpulkan ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak terima dengan omongan-omongan saya ya kalian terserah kalian jangan nonton video ini karena saya di sini cuma memberikan kalian atau kamu pengetahuan mengenai kesurupan. Jadi jangan sampai kamu mencocokologikan semua kesurupan itu dengan jin beneran. Oke, nah dan yang selanjutnya saya akan meyakinkan kepada kamu yang nonton kenapa hal-hal goiban kayak gitu itu tidak ada kalau menurut saya ya. Jadi ya kita yakini aja jin, setan, intinya kita yakini yang ada di dalam Al-Quran. Kalau bukan dalam Al-Quran itu kalau menurut saya udah buyar, itu udah ambiar, itu udah melenceng gitu. Kenapa? Karena gini nih, di Amerika menantang seluruh dukun sedunia untuk mengadakan sayembara, dan ketika kalau misalkan ada nih benar kesurupan ini, orang Amerika tersebut akan membuatnya menjadi senjata militer. Dan ketika benar-benar ada, negara Amerika katanya bakal menjadi negara yang paling kuat karena dia punyai ilmu gitu ya. Karena dia mempunyai itu setan gitu ya. Kalau misalkan benar ada jin yang gitu ya, bukan jin dan setan yang ada di Al-Quran, ini bukan. Kan jin yang gentayangan yang berurusan dengan kehidupan manusia yang saya bilang ya. Di negara-negara maju sudah diteliti, ternyata tidak bisa dibuktikan secara ilmiah sama sekali. Nah, dan sampai negara maju tersebut menyimpulkan bahwasannya negara yang percaya ilmu tolol kayak gini adalah orang yang tingkat pendidikannya itu rendah. Saya ulangi, negara yang percaya dengan ilmu tolol seperti itu adalah negara yang berpendidikan rendah.
Dan saya mohon maaf banget saya menyebutkan hal itu, pernyataan yang sangat pedas yang mungkin saya ingin sampaikan. Karena saya itu mempunyai keyakinan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ini kepada saya ini untuk diberikan lagi agar kita tidak sesat sesaat ya, agar kita tidak meyakini hal yang salah. Karena ketika kita meyakini hal yang salah, keyakinan itu akan menjadi kenyataan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan camkan lagi ya di otak kamu, kalau misalkan kamu benci dengan video ini dan gak suka sama video ini, ya tinggalkan. Dan mohon maaf, saya di sini bukannya untuk menggurui, tetapi untuk berjuang sekawan seperjuangan. Saya Alpi Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.